Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Budi Susilo, ia merupakan seorang pekerja keras. Baginya, tugas pekerjaan itu harus bisa diselesaikan dengan sebaik mungkin. Tak jarang, Pak Budi mengorbankan waktu tidurnya untuk bisa memastikan hasil pekerjaannya sudah optimal. Namun semangatnya ini malah menjadi bumerang. Suatu hari di bulan Desember 2018, saat sedang mandi, tangan kanan Pak Budi tiba-tiba tidak kuat mengangkat gayung. Ketika jalan menuju tempat proyek pun, kaki kanannya tampak berat untuk digerakkan. Hingga akhirnya, ia pergi ke rumah sakit dan mengetahui dirinya terkena stroke. Yang terkena adalah sisi bagian tubuh sebelah kanan. Jadi semua yang tangan geraknya nggak bagus, kaki juga kurang kuat, lemah gitu. Jadi semua otot yang sebelah kanan lemah gitu. Dokter mengatakan ada sumbatan di pembuluh darah kepala Pak Budi. Tekanan darah dan kadar kolesterolnya pun sangat tinggi. Nggak aware tentang keadaan hipertensi atau keadaan tekanan darah, gula darah, dan kolesterol. Terus untuk kedua kalinya itu yang dijaga ya. Dari kisahnya hari ini akan mengajarkan kita untuk tetap jaga kesehatan sesibuk apapun Anda bekerja. Saksikan kisah lengkapnya hanya di Go Healthy. Doa kami untuk pemirsa adalah sehat, kuat, dan bahagia. Dan ini bukan sekedar kata-kata positif di awal perjumpaan, tetapi saya berharap Anda mendoakan saya juga demikian. Saya Coki Sitohang bersama dengan Mbak Lula Kamal dan Mas Yohanes Kurniawan, dua praktisi kesehatan, akan berdiskusi 30 menit ke depan bersama seorang narasumber yang profilnya kami putar barusan. Pak Budi, selamat datang di Go Healthy, Bapak. Ya, terima kasih Mas Coki. Saya pertama-tama ucapkan selamat atas prestasi yang Bapak pernah dapatkan dalam menulis soft news ya Pak ya? Soft news ya. Bapak adalah salah satu kontributor di sebuah media arus utama. Dan sampai hari ini masih aktif menulis sepertinya? Masih. Apa kabar Pak? Baik. Sehat. Secara fisik sehat. Pak Budi pernah mengalami stroke. Dan itu yang beliau saat ini sedang hadapi konsekuensinya dan berusaha untuk pulih ya Pak ya? Iya, untuk pulih.
Bagaimana Bapak bisa kena stroke? Masih ingat kejadiannya di mana saat itu? Dan Jadi waktu itu tahun 2018 akhir Desember 2018 di satu proyek di Sumedang, Kabupaten Sumedang. Jadi pada saat ke proyek itu ada ngerasa lemah secara fisik, pusing, terus emosi tinggi, terus jalan juga udah mulai nyeret kaki ini. Sampai di proyek itu saya cuman kasih instruksi ke mandor dan tukang. Saya cuman mau tiduran. Tangan masih bisa digunakan tapi? Tangan lemes tapi Kok susah gitu? agak susah ya gitu. Bapak kepikir nggak nih ke arah stroke? Kepikir nggak Pak? Enggak. Dan di sekitar saya tuh nggak ada yang tahu kalau stroke gitu. Nah tapi terus gimana Bapak dibawa ke rumah sakitnya tuh kapan jadinya? Itu setelah esok harinya atau lusanya. Jadi udah lewat golden periodnya. Golden period udah Jadi saya lewat. Pada saat Bapak dilakukan pemeriksaan di rumah sakit nih Pak, hasil dari pemeriksaan CT scan atau MRI itu dikatakan pecah atau sumbatan? sumbatan. Sumbatan. Jadi ada flek nokta hitam di fotonya tuh. Pada saat kejadian, baik itu tensi, gula darah, asam urat atau kolesterol berapa Pak? Kalau tensi 155 110 bawahnya. Kolesterol sama itu saya nggak tahu persis ya, tapi Tapi dikatakan tinggi pada saat tinggi. itu. Lupa saya angkanya berapa. Iya. Pokoknya gula tinggi, kolesterol Lewat tinggi, tensi ambang juga batas tinggi ya lah. Pak ya. Baik. Keluar dari rumah sakit setelah dirawat, gejala sisanya apa Pak? Bisa jalan nggak waktu itu? Nggak bisa. Jadi pertama sampai rumah, berdiri saja jatuh. Bapak mengalami perubahan hidup ya Pak sejak kena stroke ya. Perubahan yang paling sulit Bapak terima di awal itu dari masa transisi hidup normal menjadi tidak begitu normal. Ya. Apa Pak? Ya, yang pasti satu secara fisik nggak normal, nggak bisa fungsi segala macam. Yang paling penting itu adalah ada rasa marah bahwa ya terus terang saya marah ke ya kenapa dikasih penyakit begini. Saya belakangan tahu bahwa itu salah. Jadi apa yang terjadi itu karena perbuatan sendiri. Sekarang mau tahu Pak, kalau tangan Bapak tidak bisa menggenggam, belum bisa menggenggam? Bisa. Sampai segini bisa. Buka lagi bisa ya Pak ya. Bisa. Kalau mengangkat Pak? Ngangkat ini. Oh, maksimal? Oh, lumayan sih Pak, udah selesai sebenarnya. Tapi Karena ini dilatih tiap hari. dilatih tiap hari. Nah, itulah saya. Kalau jalan Pak sudah bisa. Walaupun Boleh kita coba Pak, pengen tahu Pak. Boleh kami lihat Bapak bisa mandiri? bisa. Pelan-pelan saja ya Pak ya. Iya. Beberapa langkah saja Pak. Iya. Beberapa Cukup Pak, nggak usah terlalu jauh Pak. Wow. Iya. Oh, Bapak bisa mundur juga. Bisa. Berarti sebetulnya hampir semua kembali ya Pak, tapi masih ada kaku-kakunya. Hampir. Satu lagi saya minta Pak, Bapak kalau senyum, saya mau tahu Pak senyum. Nah, ini masih yang satu belum pas ya. sebelah sini masih Iya, belum. betul baik Pak. Begitu juga dari hasil pemeriksaan yang Bapak alami sekarang ya. Karena sebelum dilakukan pengambilan gambar, ini sudah dilakukan pemeriksaan hasil gula darah sewaktu Bapak itu 374 Pak. Ini tinggi Iya, ya Pak ya. tinggi banget. Karena normalnya harus di bawah 200 Pak. Nah untuk gula darah ini nanti kami sarankan untuk melakukan pemeriksaan HbA1c Pak. Iya. Ini menggambarkan gula darah puasa rata-rata dalam 3 bulan terakhir. Dan berikutnya adalah tekanan darah. Tekanan darah Bapak masih tinggi nih Pak, 161/88. Iya. Wow. Karena normalnya di 120/80. Jadi hati-hati Pak, ini ada 2 faktor pemicu yang bisa terjadi, menyebabkan stroke berulang Pak. Iya, dan kalau stroke ini berulang, dampaknya lebih berat Pak. Jadi harus dikendalikan nih 2 faktor ini Pak. Ini yang utama ya Mas Yo, 2 hal ini ya. Iya. Itu yang paling menonjol ya. Dan Bapak datang kemari bukan hanya untuk cerita ya, tapi untuk dapat solusi Pak ya. Oh, Untuk dapat solusi masalah kesehatan Bapak. Tentu saja itu yang Bapak harapkan. iya. Bapak pernah lihat
acara kami Go Healthy ini sebelumnya di Metro TV? Pernah ya? Sekilas-sekilas kemungkinan ya Pak ya? Walaupun nggak intens ya. Saya asumsikan demikian Pak. Hari ini Bapak akan terimakah lebih utuh lagi terkait darah pembuluh darah dan teknologi lasernya? Silakan praktisi. Ini alatnya ada di sini dan sedang digunakan nih sama Mas Coki di depan sana ya. Jadi ini adalah teknologi laser yang digunakannya di pergelangan tangan sebelah kiri. Ya. Jadi nanti dia memang lasernya ini akan menyinari dua pembuluh darah besar, arteri radialis dan arteri ulnaris. Seperti itu gambarannya jelas, ada ilustrasinya. Nah sekarang saya mau bercerita apa sih kemudian yang akan dibuat teknologi laser ke tubuh kita. Dalam tubuh kita ini ada zat yang namanya nitric oxide. Dia fungsinya banyak sekali. Salah satunya gitu ya, dia tuh berhubungan sama pembuluh darah kita. Jadi dia bisa kemudian membuat pembuluh darah kita itu tetap elastis. Waktu butuh dia agak melebar atau mengecil. Tapi sayangnya si NO ini produksinya akan berkurang dengan bertambahnya usia. Bukan cuma bertambahnya usia, tapi berhubungan sekali dengan cara hidup kita, pola hidup kita. Pola hidup nggak terlalu baik, si NO ini produksinya kurang baik jadinya. Waktu produksinya berkurang, yang terjadi adalah semua tuh fungsinya dia nggak bisa optimal. Pembuluh darah mulai menebal, terbentuk ada plak-plak, mulai kaku. Dan sebetulnya apa sih yang kita takutkan? Cuma satu pemirsa. Kalau terjadi sumbatan di pembuluh darah, ingat, stroke itu adalah ceritanya adalah penyumbatan salah satunya. Sumbatan di pembuluh darah otak. Kalau sumbatan di pembuluh darah jantung, jadinya adalah serangan jantung. Nah, teknologi laser ini hadir, kemudian apa yang dikerjakan? Waktu menyinari pembuluh darah, teknologi laser ini akan membuat dinding pembuluh darah yang memang kerjanya membuat zat NO mengeluarkan cukup nitric oxide. Waktu zat NO dikeluarkan, yang terjadi pertama kali adalah pembuluh darah akan membesar. Waktu dia membesar, sirkulasi darah jadi lebih lancar karena debit darah jadi lebih banyak. Tapi ada satu lagi tambahannya, waktu dia melebar, gesekan antar sel-sel darah gitu ya, ini akan berkurang. Waktu gesekannya berkurang, tekanan darah juga akan turun, lebih terkendali. Jadi pemirsa, dengan teknologi laser yang diharapkan adalah tekanan darah turun ke tempat yang normal tadi. Sirkulasi darah lancar sehingga bisa mencegah terjadinya sumbatan dimanapun. Jadi sudah saatnya pemirsa, kalau Anda punya tekanan darah yang tinggi, ini saatnya. Rubah pola hidup Anda dan tambahkan teknologi laser untuk memastikan darah dan pembuluh darah Anda bisa bekerja secara optimal. Nah, nanti ketika Anda menggunakan teknologi laser, ini akan meningkatkan kerja dari kompor energi sel tubuh kita yang disebut mitokondria. Jadi ketika nanti mitokondria itu bekerja, gula darah, kolesterol, asam urat ini akan diubah menjadi energi. Jadi hasilnya apa? Semuanya nanti akan dibantu dikendalikan. Nah, kalau sudah terkendali, nanti komplikasi dapat terhindar. Dan yang penting ketika ini sudah diubah, energinya didapat nih. Contohnya Bapak, ketika kadar gula darah tinggi, maka yang dirasakan lemes. Tetapi setelah menggunakan teknologi laser, lemesnya ini sudah berubah menjadi lebih energi. Nah, ini dibutuhkan untuk pemulihan pasca stroke, untuk melakukan aktivitas, produktivitas tetap lancar. Dan nanti Anda menggunakan yang di pergelangan tangan disertai dengan penggunaan intranasal karena ini merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan. Dengan menggunakan intranasal, ini nanti pembuluh darah yang ada di area kepala, terkhusus di otak, dibantu dilebarkan, dilancarkan, sehingga dapat membantu pemulihan pasca stroke, mencegah stroke berulang, dapat mencegah terjadinya demensia atau kepikunan, dan dapat membantu pemulihan sakit kepala, migrain, vertigo, sinusitis. Jadi pemirsa ingat, komplikasi datangnya tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan dahulu. Tapi ada faktor resiko yang bisa kita kendalikan. Seperti tensi, kolesterol, gula darah, asam urat. Dengan pola hidup sehat, ikuti saran dokter dan tambahkan teknologi laser sekarang juga. Kami berikan ilustrasinya, ini NMES, nanti ada penjelasan. Ini intranasal yang tadi sudah disampaikan Mas Yo.
Dan pusat kendalinya ada di pergelangan tangan sebelah kiri, Pak. Alat ini adalah alat kesehatan untuk darah dan pembuluh darah yang nanti Pak Budi bisa pakai dan bawa kemanapun Bapak beraktivitas. Sambil menulis berita, Bapak berkontribusi pakai laser 2 kali sehari. AccuLaser dari Gogomall. Lebih dari 10 tahun membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Kami harap Anda segera menghubungi kami untuk mendapatkan AccuLaser. Boleh banget pemirsa, didahului dengan mengonsultasikan masalah kesehatan Anda kepada kami. Ada praktisi kesehatan, para konselor yang menunggu telepon Anda pada nomor yang tertera di layar kaca. Kami ingin ingatkan, Gogomall tidak membuka cabang di kota lain atau di tempat manapun selain daripada yang ada di cafe showroom Gogomall di bilangan Alam Sutra, Kota Tangerang. Kesanalah Anda harus berangkat. Gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan AccuLaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Masih bersama kami di Go Healthy dan sekarang waktunya bicara fakta. Penyintas stroke dengan gangguan memori cenderung berbicara gagap. Mas Yu? Ya, jadi kalau kita ngomongin masalah orang dengan stroke, di mana bisa terjadi gangguan pembuluh darah pada otak yang disebabkan karena sumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Hal ini akan menyebabkan gangguan pada fungsi otak tersebut. Nah, kalau kita melihat, membayangkan otak, itu kan ada bagian-bagiannya. Tetapi setiap bagian itu punya fungsi masing-masing. Apabila orang itu terkena stroke sumbatan atau pecah pembuluh darah di bagian frontal atau depan, temporal atau samping, dan jalur subkortikal di bagian dalam nih, ketika otak dibuka di bagian dalam tengahnya itu disebut jalur subkortikal. Nah, ini akan menyebabkan gangguan memori, bisa lupa, bisa tidak mengenali bentuk gambar atau bentuk suatu benda, tidak mengenali orang, tidak mengenali waktu. Nah, apa hubungannya ketika seseorang pasca stroke itu mengalami gangguan memori atau ingatan lalu bicaranya gagap? Karena ada hubungannya. Ketika seseorang itu berbicara dengan baik, itu ada 3 struktur yang berhubungan. Yang pertama adalah memori kerja. Yang kedua adalah penyesuaian kata. Yang ketiga adalah motorik bicara. Jadi ketika salah satu ini mengalami gangguan akibat fungsi otak tersebut tidak baik, maka dia tidak bisa bicara dengan baik. Jadi hati-hati pemirsa, karena stroke ini bisa terjadi pada siapa saja, umur berapa saja bisa terjadi. Tetapi ada faktor pemicunya nih yang bisa menyebabkan stroke, yaitu tensi, gula darah, kolesterol, asam urat. Nah, ini semua bisa dikendalikan dengan pola hidup sehat dan tambahkan teknologi laser untuk membantu menstabilkan faktor pemicu tersebut. Kalau boleh Pak, kami belajar dari riwayat kebiasaan buruk Bapak, apa yang harus kami hindari?
dari kebenarannya dulu deh. Bagaimana pola hidup Bapak dulu? Terbiasa kerja terus-terusan, jarang istirahat. Terus kemudian tidak olahraga cuman ikut-ikutan. Terus kemudian nggak periksa dokter, makan sembarangan. Jadi apa yang enak itu dimakan. Setelah Bapak mendengar potongan-potongan penjelasan soal teknologi laser, apakah ini memunculkan harapan di diri Bapak? Ada, Oh ya? ada. Karena tadi kan soal darah, soal pembuluh darah, Benar. aliran darah. Jadi kan ini persoalan yang terjadi di dalam diri saya. Karena hipertensi, karena gula dan segala macam. Mungkin dengan alat ini bisa jadi satu jalan keluar. Ya kalau boleh tanya sih Mbak Lula, teknologi laser itu seperti apa gitu maksudnya? Yang kita bicarakan sekarang ini adalah panjang gelombang yang bisa menembus kulit, terus nih Pak, sampai lapisan kulit sampai ke bawah sampai ke pembuluh darah. Karena sebetulnya yang kita mau kejar ini adalah bagaimana efeknya di pembuluh darah dan di darah kita. Jadi dipakai di pergelangan tangan sebelah kiri. Kenapa di kiri? Karena pertama dekat dengan jantung, yang kedua kita mengejar pembuluh darah dua besar itu Pak. Jadi waktu dia akan menyinari, baru kemudian efek dari teknologi laser ini bisa kita dapatkan. Sebetulnya Pak, ini menggabungkan dua kedokteran ya Pak ya. Satu kedokteran ya, dari barat ya Pak ya, sama kedokteran yang dari timur. Jadi dia menggabungkan juga dengan titik-titik akupuntur. Tadi kita bercerita mengenai nitric oxide dan lain-lain pemirsa, bercerita mengenai efeknya zat tersebut pakai kedokteran yang barat. Tapi sebetulnya kenapa pergelangan tangan sebelah kiri? Karena di sana ada titik-titik akupuntur. Kita bisa lihat di sini nih Pak ya. Jadi memang sengaja Pak, bentuknya si sinar tadi sudah memang disesuaikan dengan titik-titik akupunturnya. Akupuntur itu kan bisa dengan menggunakan jarum. Nah sekarang menggunakan laser sebetulnya. Ada PC67, ada HT. PC ini adalah perikardium sebetulnya. Dia akan menyehatkan seluruh yang ada di sekitar jantung, itu PC. Kalau HT ini adalah heart, jantungnya sendiri. Dan kemudian ada titik-titik LU, itu adalah untuk kelang, artinya paru. Jadi memang yang berhubungan dengan titik akupuntur ini, dia akan berusaha untuk meningkatkan kesehatan jantung, paru, dan daerah di sekitar jantung. Jadi kalau Anda nggak punya penyakit apapun juga, dengan menggunakan teknologi laser, Anda akan terdapat manfaat. Manfaatnya besar sekali. Salah satunya adalah kesehatan jantung dan paru kita. Jadi pada pasien pasca stroke itu kan masalahnya itu adalah di pembuluh darah, di otak, dan di gerakan. Nah, kalau pembuluh darah di otak ini nanti Bapak dan pemirsa bisa gunakan teknologi laser yang di pergelangan tangan dan intranasal. Nah, untuk pergerakannya nanti Bapak bisa menggunakan teknologi NMES yang merupakan adalah gabungan dari teknologi laser. Ini merupakan satu kesatuan juga. Nah, dengan menggunakan NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation, ini nanti otot dan sarafnya itu akan dibantu untuk distimulasi, sehingga otot tersebut bisa bergerak. Cara penggunaannya hanya ditempelkan pada otot-otot seperti pada lengan, paha, betis. Nah, dengan menggunakan NMES ini, otot-otot yang tadinya tidak bergerak ini akan dibantu untuk bergerak secara pasif. Nah, makanya pemirsa di rumah, untuk penanganan pemulihan pasca stroke itu harus secara holistik. Dari pola hidupnya, pola makan, pola tidur, olahraga, manajemen stres, ini harus tetap dilakukan. Ikuti saran dokter, kemudian rutin kontrol ke dokter, gunakan teknologi laser beserta intranasal dan NMES-nya, dan lakukan gerakan sederhana untuk otot-otot di bagian tangan atau kaki. Contohnya adalah buka tutup pergelangan tangan ini. Gitu ya. Jadi pemirsa di rumah, ayo kini saatnya Anda take action dengan menggunakan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda, karena kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup Anda. Terima kasih Mas Yo, Mbak Lula. Pak Budi, saya ingin mengingatkan ada dua teknologi yang bermanfaat untuk Bapak. Satu, teknologi laser, dan di dalam alat kesehatan ini satu kesatuan tak terpisahkan adalah NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation. Bagi Anda yang mengalami stroke dan pemulihan,
wajib menggunakan keduanya. Mau mengupayakan teknologi laser, Pak? Boleh. Iya dong, harus dong, Pak. Terima kasih waktunya. Terima kasih. Terima kasih sudah berbagi. Mbak Lula, terima kasih. Mas Yohanes, Terima kasih, Pak Lula. untuk apa Terima yang kasih, disampaikan. Mas Yohanes. Ingat ya pemirsa, kalau mau dapetin AccuLaser atau dokter laser yang asli, resmi, bermanfaat, dan bergaransi, itu hanya ada di Gogo Mall. Gogo Mall telah tersertifikasi ISO 9001 dengan pelayanan berskala internasional. Gogo Mall juga mendapatkan penghargaan Super Brand sebagai bukti kepercayaan publik Indonesia, konsumennya, terhadap Gogo Mall. Jadi tolong diingat nama baik Gogo Mall. Pemirsa mohon kritis kalau ada promo-promo mengatasnamakan Gogo Mall, hati-hati, waspada. Gogo Mall tidak membuka cabang dimanapun. Hanya ada satu tempat Anda bisa kunjungi, yaitu Cafe Showroom Gogo Mall di Alam Sutra, Kota Tangerang. Pemirsa, usia tidak dapat diprediksi, tetapi umur panjang dapat kita rencanakan per hari ini. Kita harus berperan aktif dalam merencanakan masa depan kita, dimulai dari pilihan-pilihan bijak kita per hari ini. Fokuslah pada apa yang bisa Anda kendalikan, seperti gaya hidup, pola makan, pola latihan, istirahat yang cukup, manajemen stres, dan bungkus itu semua dengan penggunaan dokter laser atau AccuLaser. Kami harap Anda segera menghubungi kami untuk mengonsultasikan masalah kesehatan Anda, karena kami punya solusi untuk kesehatan Anda dan keluarga. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di Go Healthy berikutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.